Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwatul Islam, saudaraku sekalian, kita melanjutkan kitab Sittud Durar, 6 pokok daripada pokok-pokok manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masih di pokok yang pertama, di mana masih membicarakan tentang tauhid al-asma was sifat. Kata beliau, di sini beliau membawakan perkataan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qala Ibnu Qayyim, syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Kemuliaan ilmu mengikuti kemuliaan yang dipelajari. Artinya semakin yang dipelajarinya itu mulia, maka semakin ilmu tersebut mulia. Berarti ya, mempelajari Allah, syariatnya, namanya, sifatnya adalah merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak. Kenapa? Karena yang dipelajari adalah tentang Allah, dan tidak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibnu Qayyim, wala raib anna ajalla ma'lumin wa a'zamahu wa akbarahu huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa rabbul alamin wa qayyumus samawati wal ardhin al-malikul haqqul mubin. Dan tidak ragu lagi, kata beliau, bahwa sesuatu yang dipelajari yang paling agung adalah, yang paling besar adalah Allah, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Rabbul Alamin, yang menegakkan langit dan bumi. Dialah Raja yang hak, yang disifati dengan seluruh kesempurnaan, yang disucikan dari seluruh kekurangan dan aib, dan disucikan dari semua perkara yang menyamai Allah dan menyerupainya. Berarti ilmu tentang Allah secara mutlak adalah ilmu yang paling mulia. Mempelajari tentang namanya, tentang sifatnya, tentang syariatnya, ya, ini merupakan ilmu yang paling mulia, saudara. Makanya mempelajari ilmu tentang dunia dibandingkan dengan belajar ilmu tentang agama, ya, maka kita katakan bahwa ilmu dunia itu rendah dibandingkan dengan ilmu apa? Agama. Kenapa demikian? Karena ilmu agama kita mempelajari tentang siapa, Pak? Tentang Allah, tentang syariatnya, tentang kitab sucinya, tentang hadis rasulnya. Dan tidak ragu lagi, ini semua adalah jauh lebih mulia dibandingkan dunia. Dan tidak mungkin disamakan tentang ilmu tentang Allah dengan ilmu tentang dunia. Tapi justru banyak orang di zaman ini, Pak, lebih bangga dia belajar ilmu dunia. Bangga kalau ia bisa memiliki ilmu-ilmu tentang teknologi, tapi ternyata sama sekali dia tidak ada semangat belajar ilmu agama. Na'udzubillah. Padahal ilmu yang berhubungan dengan dunia, ya dunia,
dunia dibandingkan dengan akhirat, tidak ada apa-apanya. Berarti ilmu tentang akhirat jauh lebih mulia dibandingkan ilmu tentang apa? Agama. Makanya ya, Allah mencela orang yang hanya berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ya'lamun, mereka berilmu hanya sebatas lahiriah kehidupan dunia saja, sementara mereka lalai daripada kehidupan akhirat. Jadi ini Allah mencela orang seperti itu, yang hanya berilmu tentang dunia tapi jahil, bodoh tentang kehidupan akhirat. Dan dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW sabda, Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyin jawadhin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Allah tuh benci kepada siapa? Pada orang yang sombong, ya, kasar, suka berteriak-teriak kayak di pasar, di waktu malam seperti bangkai, di waktu siang seperti keledai, berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang apa? Akhirat. Ini sifat-sifat orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhul Islam. Maka aneh ya, kalau ada orang kalau tentang masalah dunia banyak ilmunya, Pak. Tapi ketika ditanya tentang din, tentang agama, tentang sholat, tidak tahu. Ini musibah, wallah. Seakan-akan dia tidak akan di kuburan itu dia akan ditanya tentang ilmu dunia. Tidak. Iya. Di alam kubur kita akan ditanya tentang 3 perkara. Tentang siapa Rabbmu, tentang siapa nabimu, dan tentang siapa dan tentang apa agamamu. Ini yang akan ditanya, ya akhwat Islam. Kita tidak akan ditanya apa rumus matematika, rumus kimia, rumus fisika. Gak bakalan ditanya di kuburan. Iya. Makanya tidak tercela seseorang tidak tahu ilmu dunia, tidak tercela. Tapi seseorang tidak tahu ilmu agama tentang din, itu tercela, saudaraku. Ikhwatul Islam.